Ini telepon Bapak enggak Presiden dari Soekarno Oh, Bapak Soekarno. berkata kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi, saudara melihat gambar gunung di muka masjid yang ada di Karanbaru? Iya, tolong difoto. Nanti difoto, kemudian dicuci. Oh, gitu. Walaupun gunung yang berada di Perintah Bapak pedagang-pedagang, Soekarno ini. kalau sudah disentral oleh Soekarno, cepat dan segera untuk memutunya. Dan Bapak Presiden Soekarno berkeinginan supaya Al-Mahdi, Imam Mahdi yang saya angkat menjadi Presiden Pancasila belum lagi udah bangsa, supaya menjadi Soekarno Presiden Republik Indonesia. Amin. Kalau Prabowo menjadi presiden, tidak melakukan pembeatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali teman-teman di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakek yang berasal dari Lombok yang mengaku sebagai Imam Mahdi yang asli mengatakan bahwa dia meminta jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Ini memang ngaco lagi, ngacaprak lagi, teman-teman. Si kakek ini mengatakan yang layak menjadi Presiden Indonesia adalah dirinya sebagai Imam Mahdi dari Lombok, teman-teman. Di video kali ini kita akan mereaksi video dari si kakek yang mengatakan dia mendapatkan telepon gaib dari ruh Presiden Soekarno, teman-teman. Di dalam teleponan tersebut dikatakan kalau Soekarno memberikan jatah jabatan kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Sebelum kita melihat videonya, teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Mari sama-sama kita reaksi video si kakek ini yang meminta jabatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Berikut ini, teman-teman. Lihat gagang telepon gaib. Ada gunung. Ada gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tertulis, teman-teman, ada caption tertulis, ruh gaib Bapak Soekarno meminta Al-Mahdi Imam Mahdi sebagai Presiden ke-8 menggantikan Presiden ke-7. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwa pemenang daripada pemilu kemarin yang sudah diumumkan oleh pihak KPU itu adalah Bapak Prabowo. Kalau kakek ini meminta jatah jabatan Presiden ke-8, itu berarti nantinya Bapak Prabowo gagal menjadi Presiden. Allahu Akbar. Ini kakek ini ngacaprak lagi, teman-teman ya. Lagi kambuh mungkin penyakitnya, teman-temannya. Coba kita dengarkan lagi. Saudara sudah menyaksikan permainan apa? Presiden Bayangkara. Oh, Presiden Bayangkara. Disebut Presiden Jokowi akan datang. Jokowi akan datang. Kata pembawa acaranya di lomba tadi. Pembawa acara. Jokowi akan datang katanya. Enggak ya. Berarti halu ini. Halu. Sekarang Pembawa acara. Al-Mahdi Enggak dia Mahdi bilang terus. akan berbicara secara total dengan Bapak Presiden Soekarno. Ya. Ini dulu. Bapak Presiden Soekarno berkeinginan Apa? negara ini Tanya dulu. dipimpin oleh seorang hamba Allah, Al-Mahdi Imam Mahdi, yang sudah tembus pengenalannya. Karena orang yang tembus pengenalannya dapat menguasai 4 anasir: api, air, angin, tanah, dan cahaya. Keempat anasir ini sebab-sebabnya terjadi gempa bumi, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Keberkahan Al-Mahdi Imam Mahdi sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Sebelum menjadi Al-Mahdi Imam Mahdi, dia diberi gelar memang banyak, tapi gelar yang ada hubungannya dengan gempa bumi, dia menjadi wali gempa bumi, Nagasaki, Banyumas, Gunung Rinjani, Permen.
Jadi si kakek yang berasal Lombok ini yang ngaku sebagai Imam Mahdi mendapatkan gelar yang banyak, salah satunya yaitu gelar untuk menjinakkan gempa, teman-teman. Jadi kakek ini akan menjinakkan gempa ketika ada terjadi gempa di Indonesia, teman-teman. Dan dia meminta jatah jabatan tersebut menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 di Indonesia, teman-teman. Allahu Akbar. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Dari segi gelar kewalian. Gelar kewalian ini masih diintip terus oleh gempa bumi. Tetapi gempa bumi tidak setuju. Pulau Lombok ini untuk digemparkan lagi. Karena Pulau Lombok ini, Gunung Rinjani yang saudara lihat tadi itu sudah dipayungi oleh awan-awan memutih. Berarti Gunung Rinjani membawa amanat kepada umat yang rahmatan lil alamin. Gunung beramal katanya. Supaya belum pamit. Apa katanya yang pamit? Yang ada hubungannya dengan manusia, yang ada hubungannya dengan guru, itu kerahasiaan Gunung Rinjani. Kalau pamit, yang lunas pamit. Oh, Imam Mahdi nyanyi. Nyanyi Imam Mahdi, teman-teman. Yang leka boleh aneh yang mentak bantah sampun niken tanti yang bau ngiling mudah-mudahan selamat dalam ilmu. Imam Mahdi nyanyi. Ilmu dari kantin Inilah ilmu. kerahasiaan Gunung Rinjani tidak pamit. Ndik kena mudah selamat dalam iman. Itu manusia penuh nanani gunung dalam ilmu. Bagaimana bunyi ilmu Gunung Rinjani yang saudara dapat akan disensor rahasianya ini oleh Putri Dewi Anjani. Bismillahirrahmanirrahim. Mas melengkesari di dalam ibu bapa Adam. Mas melengkesari di dalam ibu bapa Adam. Batu putih, kala putih, jaya putih. Allah hidup ilhamnya kaya gangsa ular gunung silayar tangis. Senggegar impi asik pada asik, gugur pada gugur, siri mandi menterianku berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya pikir tadi teman-teman kakek ini mau mengucapkan makoli inna rahmatan. Ternyata beda dengan kakek Gufron ya teman-teman ya. Kalau kakek Gufron jurusnya itu jurus bahasanya selalu ada kalimat makoli inna rahmatan. Mas asyidi kashira. Akan tetapi kakek ini memakai kalimat Mas Melekesari teman-teman. Mas Melekesari, Allahu Akbar. Dan itu dikatakan sebagai bahasanya ketika berucap ataupun berbincang-bincang dengan Putri Dewi Rinjani teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Inilah doa ini sering-sering dibaca doa supaya saudara bisa diketahui bahwa saudara adalah penyelamat 4 anasir dari goncangan, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, untuk persiapan Al-Mahdi, Imam Mahdi yang diredai Allah dunia dan akhirat. Jadi teman-teman kalau mau selamat dari kebakaran, musibah, bencana, gempa, apal doa dari kakek ini yang berbunyi Mas Melekesari teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Bapak Presiden Soekarno memberikan informasi tadi lewat persiapan 17 Agustus yang disebut mudah-mudahan Bapak Jokowi datang, lalu Itu ditanya kata sama pembawa Al-Mahdi, acara Imam itu. Mahdi, dia bilang tidak. Iya, tiba-tiba ya pembawa acara bilang mudah-mudahan Bapak Jokowi datang katanya di Bayangkara Residen supaya ini. betul-betul datang, jangan sampai tidak datang. Itu yang dimaksud
mudah-mudahan bisa datang ke Residen Bayangkara Aneh banget ya. atau ke Pembawa Warung acara Jamak lomba Utara. mengatakan mudah-mudahan Di Bapak mana-mana. Jokowi datang katanya. Tempat redanya Allah. Langsung Abah bertanya, benar Bapak Jokowi datang katanya. Enggak deh. Jadi di sini teman-teman, sebelumnya kakek ini menghadiri acara 17-an Agustus. Lalu tiba-tiba pembawa acaranya itu mengucapkan mudah-mudahan Pak Jokowi datang. Nah, kalimat itu didengarkan si kakek ini, lalu dia bertanya kepada pembawa acara apakah betul Pak Jokowi itu datang ke Residen Bayangkara, teman-teman. Lalu dijawab oleh pembawa acara tersebut, tidak. Nah, dari sini teman-teman dapat kita ketahui kalau kakek ini sedang berhalusinasi atas ucapan-ucapan yang disampaikan oleh si pembawa acara tadi, teman-teman. Di dalam imajinasinya, dia mengharapkan Pak Jokowi datang menjumpainya agar meminta jatah jabatan Presiden ke-8 tersebut kepada Bapak Jokowi, teman-teman. Karena itu katanya merupakan perintah dari Bapak Soekarno. Maka tentu jelas kalau kakek ini sedang berhalusinasi dan menghayal, teman-teman. Oleh sebab itu, kita mengharapkan kepada pihak yang berwajib, khususnya daripada pihak ulama, karena ini ada kaitannya dengan akidah, di mana kakek ini sudah mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi yang asli dari Lombok. Maka kita harapkan kepada para ulama, khususnya MUI, untuk segera turun tangan menindaklanjuti kakek ini, teman-teman. Kalau ternyata si kakek ini mengalami gangguan kejiwaan, ya tentunya dibawa pihak keluarganya ke rumah sakit, teman-teman. Tetapi yang parahnya di sini, anaknya tersebut, suara perempuan tadi, itu anaknya yang dijuluki sebagai Ratu Adil, malah membuat video kakek ini, memviralkannya ke media sosial, lalu ia membenarkan semua ucapan-ucapan dari abahnya ini, teman-teman. Padahal sudah jelas kita ketahui bahwa Imam Mahdi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, maka jelas itu adalah Imam Mahdi palsu, teman-teman. Jangan dipercaya dan jangan diyakini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita agar kita tetap istiqamah di jalan akidah yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Akhir kata teman-teman, kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.